depan atau yang tengah? Oh, Masya Allah, ternyata yang menang yang depan. Afwan. Ya, yang menang depan. Mic-nya? Mic ada lagi? Mic-nya ada lagi? Enggak ada. Sebutkan nama, alamat, dan update status terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nawawi dari Pasuruan, Habib. Untuk Habib Hanif, langsung saja, singkat, padat. Apakah mengucapkan selamat hari Natal atau hari perayaan agama lain sebatas lisan, tentu tidak dari dalam hati mengakui tentang ketuhanan di agama yang lain, sebatas lisan untuk menghormati dalam rangka toleransi, apakah larangan mengucapkan itu termasuk persoalan usul yang harus disikapi dengan tegas meluruskan, ataukah persoalan furu yang harus kita toleransi sehingga tidak perlu ribut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu pertanyaan langsung dijawab Habib, biar lebih jelas. Dari Gus Nawawi Pasuruan yang merupakan alumni, sama-sama alumni Pondok Pesantren bersama dengan Habib. Padahal. Masya Allah, ini yang bertanya Gus Nawawi, harusnya beliau jadi narasumber di sini. Nabi beliau pimpinan pondok pesantren di Pasuruan. Nah, bicara soal mengucapkan selamat Natal. Ya, kalau dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahwasanya agama lain benar, itu jelas. Itu Al-Imam Nawawi mengatakan, wa man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam fahuwa kafir wa in adhara ma'a dzalikal Islam wa i'taqadahu. Yang enggak menganggap agama di luar Islam kafir, artinya membenarkan agama di luar Islam, maka dia keluar dari Islam. Berarti dia mempercayai keyakinan mereka, mempercayai bahwasanya ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Itu fatal sekali konsekuensinya kalau ma'al i'tiqad. Nah, adapun kalau tidak ma'al i'tiqad, sekedar mengucapkan, pertanyaannya apakah masalah furu atau masalah usul? Sekedar mengucapkan, ini pembahasannya dikaji di kitab-kitab fikih. Yang mengkaji kitab fikih, ya. Di kitab-kitab fikih disebutkan madzhab arba'ah. Ada seorang syekh, saya lupa namanya, judul kitabnya. Nulis bagus sekali itu, satu kitab khusus bahas tentang nusus fuqaha yang membahas tentang keharaman mengucapkan selamat Natal. Di antaranya dari Mughnil Muhtaj, dari beberapa. Artinya sebetulnya masalah ini bukan masalah ngucapkan tanpa membenarkan. Bukan masalah kafir atau tidak kafir. Masalah haram atau tidak haram. Walaupun kalau bahasa Ustaz Habib Taufik, ada juga yang khilafnya mengatakan kafir atau tidak kafir zaman dulu. Tapi kalau tanpa meyakini, khilafnya masalah ini bicaranya masalah haram atau halal. Nah, maka empat madhab sepakat hukumnya haram. Jadi secara fikih ini masalah fikih. Tapi ini yang perlu saya garis bawahi. Enggak semua masalah fikih kemudian orang bisa bebas khilaf. Itu yang saya katakan. Yang khilaf itu orang yang otoritatif, mujtahid, yang memang punya otoritas di dalam mengistinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kalau empat madhab sudah mengharamkan, terus maslahatnya apa buat memperbolehkan? Itu loh. Apalagi di satu negeri yang dari dulu ulamanya mengharamkan, tahu-tahu datang mau memperbolehkan. Ini kan jadi masalah, nggak ada maslahat di situ. Padahal saling menghormati satu pemeluk agama dengan lainnya nggak harus dengan melanggar syariat. Kita menghormati pemeluk agama lain, kita hidup berdampingan dengan mereka, kita bineka tunggal ika. Nah, tapi bukan berarti kan kita harus melanggar daripada ajaran syariat kita. Nah, jadi kalau bicara apakah yang mengucapkan kafir atau tidak, itu kan lebih dalamnya ke situ, Gus. Kafir atau tidak, ya sebatas dia melakukan haram, dia hendaknya dalam pandangan perspektif empat madhab ya. Saya bicara bukan pendapat saya, pendapat madhab. Dia mengucapkan tanpa meyakini, hukumnya haram. Ya namanya haram berarti dosa. Dosa berarti mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau ada yang menyebarkan pendapat seperti itu, bagaimana? Apakah kita ingkar atau tidak? Kalau sekiranya kita lihat pendapat tersebut menimbulkan madarat kepada umat,
Iya, si fakih tadi meyakini, mengucapkan tanpa meyakini boleh. Haram, sekedar haram. Tapi kalau tahu-tahu umat nanti fahamnya beda, akhirnya umat mengucapkannya dengan meyakini, apalagi dengan masifnya pluralisme. Kan namanya hukum itu kita juga mesti lihat kiri kanannya. Di negeri kita masif ajaran pluralisme yang mengajarkan semua agama benar. Di negeri kita masif yang namanya kristenisasi, tabsyir, tanusir. Nah, hukum itu nggak boleh dilihat secara satu begitu saja. Tapi lihat kiri kanannya. Oh, ini jadi pintu buat pluralisme. Ini akhirnya menjadi penyebab pendangkalan daripada akidah umat. Ini bahaya. Nanti sampai ke umat lain lagi ceritanya. Nah, dalam Mughyatul Mustarsyidin disebutkan hendaknya faqih tidak menyampaikan sebuah hukum kepada umat kecuali saudara, kecuali manakala hukum tersebut akan membuat ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang dia sampaikan nggak semua khilaf itu perlu disampaikan. Kalau yang disampaikan justru bikin orang jadi tasahul, bikin orang jadi nyampur adukan hukum, bikin orang jadi campur adukan agama, jangan buka pintu saddan lidzari'ah. Jangan buka pintu ke situ. Kira-kira paham atau tidak? Tapi fakta realita, saya mau bicara realita. Memang ada ulama-ulama internasional yang memperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama-ulama mu'asir ya, seperti Syekhul Azhar dan lain sebagainya. Tapi apakah relevan pendapat itu buat dipakai di negeri kita? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kalau orang tinggal di Eropa, dia minoritas, kiri kanannya semua relasinya non muslim, kemudian dia mengucapkan seperti itu, mungkin ketika posisi minoritas, pendapat itu jadi solusi. Tapi ketika urgensinya apa? Ya, ente tinggal di Jember, tetangga ente nggak ada yang non muslim, dari kecil ente nggak punya teman non muslim, tahu-tahu ente ribut pengen ngucapin selamat Natal. Urusan ente apa? Pendapatan kan? Paham ya? Laisa kullu khilafin yugal. Nggak semua perbedaan itu diucapkan, saudara. Nah, saya tetap pada prinsip 4 madhab mengharamkan. 4 madhab mengharamkan, mau cari apa lagi? Selesai. Paham? Jelas? Nah, fadhol. Adapun ada kata mengatakan katanya ada pendapat madhab Hambali qila qaul fi madhab Imam Ahmad bin Hambal yang memperbolehkan. Setelah saya rujuk tahqiq ke kitab yang bersangkutan, ternyata yang diperbolehkan yang ada khilaf itu kalau tahniah bukan urusan Id. Tahniahnya tahniah urusan sehari-hari. Anaknya lahir selamat ya, anaknya lahir sembuh dari penyakit, semangat ya, selamat ya, sembuh dari penyakit. Itu yang khilaf tuh. Tahniahnya jadi nggak, konteksnya beda dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah,